Peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Di tahun depan, kita persimpangan jalannya bukan di ideologi, bukan di masalah kekuasaan, tetapi di negara kita. Mampu nggak kita menjadi negara yang lepas dari middle income trap? Menjadi negara yang maju. Tidak banyak negara yang lolos middle income trap. Middle income trap hanya bisa terjadi kalau negara itu pada saat terjadi bonus demografi, perekonomiannya loncat. Nah, Indonesia hanya mempunyai luxuries untuk bonus demografi sampai 2038. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita masuk ke episode 114 ya. Dan mungkin hari ini saya ingin melanjutkan tema kita minggu lalu. Kalau minggu lalu saya bicara tentang menunggu arah telunjuk Jokowi, maka minggu ini saya ingin beri judul telunjuk menjadi 5 jari. Nah, telunjuk menjadi 5 jari ya. Jadi mungkin saya terlalu Sumatera jadi orang gitu. Jadi tidak memahami bahwa misalnya Pak Jokowi berasal dari Solo dan kemudian pola perilaku, filosofi, cara menyampaikan ide itu sangat kompleks. Dan saya sebagai orang Sumatera minggu lalu itu dengan cara berpikir Sumatera itu berpikir bahwa Pak Jokowi ini tanggal 14 akan kasih telunjuknya kemana nih? Bisa telunjuknya ke satu arah, bisa bercabang 2 atau bercabang 3. Mengingat hasil Musra Projo menghasilkan 3 orang calon presiden yang paling diinginkan oleh rakyat. Walaupun saya sebenarnya lebih cenderung kepada telunjuk yang bercabang 2. Tapi ternyata di Musra kemarin itu Pak Jokowi sama sekali tidak mengarahkan telunjuknya kemana-mana. Secara eksplisit tidak mengarahkan telunjuknya kemana-mana. Malah berkali-kali bilang kepada para relawan yang hadir di puncak acara Musra kemarin untuk bersabar, tidak gerusa-gerusu. Nanti akan saya bisikin, kata Pak Jokowi. Nunggu koalisi partai selesai dulu. Tapi ini pun memang menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa menunggu koalisi partai selesai dulu? Kan ada partai yang sudah selesai. Mau berkoalisi, nggak berkoalisi, dia sudah selesai. Sudah punya calon presiden. Jadi mau ada koalisi, nggak ada koalisi, calon presiden itu pasti nggak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi kenapa Pak Jokowi bilang, tunggu dulu, ada partai-partai yang belum selesai koalisinya. Nanti kalau sudah selesai, baru saya bisikin. Tidak diumumkan, tidak dikomando, tapi dibisikin ke relawan satu persatu. Nah, kemudian di akhir acara, Ketua Umum Projo itu diwawancarai oleh wartawan. Kemudian dengan sangat lugas Ketua Umum Projo itu bilang bahwa dukungan Pak Jokowi mengarah ke Prabowo Airlangga. Apa betul begitu? Jadi menurut saya harusnya kan Pak Jokowi ke Ganjar Pranowo, gaspol. Karena kemarin juga vibe-nya di dalam ruangan tuh semua relawan gaspol semua. Tapi sepertinya Pak Jokowi itu ingin mencoba menetralisir teriakan-teriakan gaspol tersebut. Gaspol itu kan kalau disingkat jadi GP ya. Dan Anda tahu GP itu mengarah ke calon yang mana. Tapi kemarin Pak Jokowi mengajukan beberapa ciri-ciri kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi calon
presiden dan calon wakil presiden yang paling dibutuhkan oleh Indonesia. Presiden bilang, kita harus cari pemimpin yang tepat. Ya, kita harus cari pemimpin yang tepat, nggak boleh salah pilih. Jadi pertama harus dekat dengan rakyat. Wah, dekat dengan rakyat kemudian bergema semuanya. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo. Kemudian presiden juga bilang harus mikirin rakyat. Ya, harus bekerja untuk rakyat, bukan bikin konten gitu. Pak Jokowi nggak bilang bukan bikin konten, tapi ya dekat dengan rakyat, mikirin rakyat, bekerja untuk rakyat, bukan jadikan rakyat sebagai konten, kan gitu kira-kira maksudnya kan. Ini kalau rakyat terus-menerus jadi konten kan ya bukan mikirin rakyat namanya, mikirin diri sendiri. Kemudian Pak Jokowi bilang bahwa harus pemberani. Karena ya memimpin bangsa ini nggak gampang. Bangsa ini kapal yang besar. Nakodanya harus pemberani. Ya, harus pemberani bikin keputusan. Bikin keputusan untuk rakyat. Ya, bukan orang yang dikendalikan oleh elit. Ini merujuk ke siapa ya? Gitu. Jadi istilahnya Pak Jokowi itu mau bilang, saya butuh petugas rakyat. Gitu. Ya harus pemberani, bukan dikendalikan oleh elit. Pak Jokowi juga bilang bahwa kita butuh pemimpin itu yang tahu cara mengurus dan memajukan negara. Nah, di sana Pak Jokowi bilang soal bonus demografi, ya. Kalau kita punya bonus demografi yang hanya datang sekali seumur hidup sebuah bangsa, 13 tahun ke depan masanya sampai 2038. Dan itu nggak boleh kelewat. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya kita keluar dari negara berpendapatan menengah. Kita harus keluar dari middle income trap. Jadi harus ada orang yang mengerti strategi ekonomi. Wah, ini memang kayaknya benar kata Ketua Umum Projo. Harus kombinasi nih, capres dan cawapres. Karena menurut saya nggak ada satu orang yang bisa memenuhi semua kriteria ini. Ini kriteria untuk sebuah pasangan nih, capres dan cawapres, pilot dan co-pilot, nahkoda dan ko-nahkoda, gitu. Jadi menurut saya memang ini penting juga. Karena bonus demografi ini kalau sudah lewat ya udah hilang aja begitu. Kalau kita nggak berhasil keluar dari middle income trap, ya sudah kita selamanya akan berada di negara yang berpendapatan menengah, tidak akan kunjung menjadi negara maju. Dan untuk menjadi negara maju itu kita harus menggenjot industri. Tidak lagi sekadar ekstraktif, itu kata Pak Jokowi. Kalau kita hanya menambang hasil alam, ya kekayaan alam kita digali kemudian dikirim mentah-mentah ke luar negeri, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi menurut Pak Jokowi harus ada yang mengerti soal hilirisasi industri. Jadi kalau ada hasil tambang, hilirnya diolahnya harus di sini. Supaya apa? Supaya terbuka lapangan pekerjaan, supaya manfaat ekonominya juga kita rasakan. Dan kira-kira siapa yang mengerti ini? Soal bonus demografi, hilirisasi ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja, keluar dari middle income trap. Siapa yang mengerti ini? Menurut saya dari semua kandidat yang fasih bicara ini, mohon maaf kalau saya misal salah mengamati, yang fasih bicara ini baru satu orang. Yang punya roadmap untuk keluar dari kondisi ini, itu baru satu orang. Itu Menteri Pak Jokowi, namanya Erlangga Hartarto. Mungkin sudah beberapa sesi dia bicara soal ini. Bicara dengan sangat clear, bicara dengan sangat lugas bagaimana strategi untuk keluar dari middle income trap, memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki. Ya kayaknya memang tidak mengarah ke satu orang. Kemudian Pak Jokowi bilang karena kondisi global yang tidak menentu, ada perang yang mungkin 5-10 tahun mendatang akan tetap ada. Ada persaingan antar negara. Bagaimana kemudian komoditi kekayaan alam kita juga mungkin bisa di-ban oleh negara lain. Contohnya nikel hari ini misalnya. Kayak itu. Jadi kita butuh pemimpin yang kuat. Nah, kira-kira ya 4 syarat ini dipenuhi oleh siapa? Apakah ada satu orang calon yang bisa memenuhi 4 kriteria ini? Menurut saya enggak. Mungkin ada calon yang bisa memenuhi 2 atau 3 kriteria. Tapi kalau untuk memenuhi semua kriteria ini, ya mungkin harus pasangan. Benar mungkin kata Projo, itu mengarah kepada Prabowo Erlangga. Nah, menurut saya juga Projo kan tidak asal ngomong. Dan mungkin di sana letak kekeliruan saya. Kalau saya lihat kemarin, Pak Jokowi tidak mengarahkan telunjuknya, tapi ada satu pose yang kemudian membuat saya sadar, oh, kali ini Pak Jokowi tidak mengarahkan telunjuk,
tapi kemudian mengangkat 5 jarinya, mengangkatnya seperti ini, berikan hormat kepada masyarakat. Dan tiba-tiba saya teringat kepada satu figur yang juga sering melakukan hal itu. Dan tampak pada statement Projo juga mengarah ke sana. Dan dari hasil musrah memang nama ini keluar. Jadi Pak Prabowo pemenang nomor 1, Pak Erlangga pemenang nomor 3, Mas Ganjar pemenang nomor 2. Kalau Mas Ganjar ingin memenuhi semua kriteria ini, kalau menurut saya kan Mas Ganjar memenuhi kriteria pertama, dekat dengan rakyat. Tapi kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat, itu mungkin belum tergambar di figur Mas Ganjar. Dia juga butuh teknokrat. Butuh teknokrat yang bisa melengkapi dia. Lagi-lagi kalau mencari teknokrat yang bisa melengkapi keempat-empatnya ini, ya lagi-lagi Mas Ganjar juga harus perhatikan Pak Erlangga Hartarto yang mengerti cara mengurus dan memajukan negara. Tidak hanya sekedar menjadi figur perekat publik gitu. Kalau sekarang kan figur-figur perekat publik aja ini. Tapi bagaimana mengurus negara, membangun negara, memajukan negara, bagaimana cara menciptakan lapangan kerja, bagaimana cara keluar dari middle income trap, kan nggak tergambar dari orang-orang yang menjadi figur publik ini. Jadi menurut saya, ya mungkin mengarah kepada pasangan. Dan mungkin juga nanti Pak Jokowi ingin suara relawan-relawan Pak Jokowi itu mengarah bukan lagi hanya ke satu orang, tapi ke satu pasangan. Jadi ya gitu kata Pak Jokowi, ya selesaikan dulu lah koalisinya. Bikinlah dulu pasangannya. Kalau sudah ada pasangan, baru nanti saya bisiki relawan-relawan, arah dukungan kita akan kemana. Saya paham, walaupun banyak orang yang sinis, kenapa Pak Jokowi harus sampai sejauh ini. Dan menurut saya juga sering mempertanyakan, kenapa Pak Jokowi harus sampai sejauh ini. Tapi memang Pak Jokowi sadar bahwa bangsa Indonesia tidak boleh melewatkan bonus demografi. Bangsa Indonesia tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk keluar dari middle income trap. Makanya apa yang dirintis oleh Pak Jokowi hari ini, pembangunan-pembangunan yang dirintis oleh Pak Jokowi hari ini, nggak semuanya selesai. Kan masih ada yang harus dilanjutkan. Dan itu harus confirm, harus ada yang melanjutkan. Dan Pak Jokowi kayaknya ingin menitipkan ini semua, keberlanjutan ini semua kepada orang yang confirm bisa melanjutkan itu. Makanya Pak Jokowi bilang tunggu. Walaupun relawan-relawan Jokowi itu sebenarnya secara default berteriak gaspol, gaspol. Tapi Pak Jokowi ingin menyadarkan mereka, enggak bisa terburu-buru kayak gitu. Kamu harus pikir benar, bisa nggak orang-orang ini, orang yang mau kalian dukung ini memenuhi 4 kriteria ini. Jadi begitu. Ya secara tidak langsung juga Pak Jokowi bilang mungkin nggak bisa kita populis terus, harus berani tidak populer. Ya, harus berani. Berani itu juga berani tidak populer karena kita mungkin akan banyak langkah-langkah yang dilakukan itu tidak populer supaya bisa memanfaatkan bonus demografi nanti. Ya pasti banyak modal asing masuk, itu kan nggak populer. Tapi modal asing masuk itu nanti sebagai mitra kita dalam hilirisasi industri supaya tercipta lapangan kerja. Supaya manfaat ekonominya juga ada di negara ini. Gitu. Jadi kalau yang sekedar populis, sekedar konten kreator gitu kan, Pak Jokowi mungkin nggak cukup untuk itu. Anda harus penuhi 4 syarat ini. Kan kayak gitu. Jadi kalau saya pernah dulu bilang ya, memang pilihan rakyat untuk jadi presiden itu kayaknya ngikut tren yang sedang berkembang di masyarakat. Ketika trennya sinetron, maka pemimpinnya juga gayanya gaya sinetron. Ketika tren reality show, maka pemimpin yang terpilih juga gayanya gaya reality show. Pak Jokowi kan gayanya gaya reality show, Pak SBY gayanya gaya sinetron. Nah, ke depan gayanya gaya apa? Tapi harus diakui, yang lagi tren di masyarakat tuh konten kreator. Dan mungkin saja dukungan terbesar masyarakat tuh jadi capres itu adalah kepada orang yang berbakat jadi konten kreator kan, benar. Tapi sekarang pertanyaannya gini, kalau kita mau melewati bonus demografi dengan baik, mau keluar dari middle income trap dengan sukses, mau menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yakin Anda mau calon presidennya konten kreator? Itu pertanyaan besarnya. Atau ya sudah, kita nggak ngikuti tren itu lagi. Kita kembali ke dunia nyata aja. Kita cari pemimpin yang betul-betul dibutuhkan. Mungkin satu orang nggak bisa memenuhi semua kriteria itu. Kalau begitu kita cari calon wakilnya yang bisa melengkapi calon presiden ini sehingga semua kriteria yang kita butuhkan itu bisa kita dapat. Pertama, orang yang dekat dengan rakyat, mikirin rakyat dan bekerja untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai konten. Kemudian yang pemberani, ya. Kemudian yang bisa mengurus negara,
tahu cara memajukan negara, dan yang keempat pemimpin yang kuat. Mungkin itu harus kombinasi ya. Kalau menurut Projo itu Prabowo Erlangga. Kalau menurut Anda siapa? Ya bebas-bebas aja kan? Nggak harus dipaksa itu jadi Prabowo Erlangga. Bisa jadi orang lain. Mungkin Anda punya pikiran lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Semoga juga jadi bahan perenungan. Bahan diskusi juga boleh. Bahan perdebatan juga boleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.